Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah libur beberapa atau terjeda beberapa saat gitu, Alhamdulillah kajian pemuda Persis Bandung Kidul bisa kembali bersua bersama ikhwatu iman semua, yang mana pada kesempatan kali ini sebagaimana pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa pada kali ini insya Allah kita akan mereview ulang sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang tentu saja menurut kemampuan kami gitu, kami akan menjawab menurut kemampuan kami, yaitu berkenaan dengan tema yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang makanan gitu, tentang at'imah atau makanan yang diharamkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, terdapat beberapa pertanyaan yang masuk setidaknya sampai hari ini gitu. Sampai menit sekarang itu sudah ada sekitar 6 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana hukum memakan daging yang dikembangkan dari sel hewan gitu. Ya ini tentu saja mungkin gitu ya, untuk di sebagian kota-kota besar ini sudah mulai dikembangkan gitu. Sudah mulai ada yang mana kita tahu dari sel hewan gitu. Kemudian diambil, kemudian diolah dan dikembangbiakan waktu itu, dan juga dijadikan daging yang baru gitu. Dan daging itu bisa dikonsumsi dan kalau tidak salah itu lebih hemat energi gitu ya. Kemudian lebih hemat juga tenaga, lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya daripada gitu, lebih hematnya daripada kita harus menyembelih kemudian ya untuk mengeluarkan tenaga juga kan untuk nanti mengolahnya gitu, si dagingnya itu katanya lebih hemat gitu. Ya wallahu a'lam, karena kami juga belum begitu gitu ya, belum begitu paham urusan teknologi yang sekarang. Namun sejatinya permasalahan ini pernah disidangkan juga oleh Dewan Hizbah, yang pada saat itu mendatangkan atau mengundang pakar juga di bidang ini. Beliau khusus di bidang ini kemudian menjelaskan tentang daging olahan yang mana bersumber dari sel hewan tersebut, itu bagaimana. Nah, tentu saja urusan daging olahannya gitu ya, bagaimana prosesnya, kemudian teknologi yang digunakan, tentu saja itu bukan ranah kami gitu. Istilahnya sanes bagian ustad ari nu kitu mah gitu. Itu terbukti kan Dewan Hizbah juga istilahnya belum paham urusan proses dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi permasalahan terkait dengan hukumnya gitu. Terkait dengan hukumnya ini, untuk memahaminya tentu saja Dewan Hizbah harus mengundang yang lebih paham, yang lebih ahli di bidangnya, kemudian nanti menyimpulkan apa implikasi hukumnya terkait dengan makanan hasil olahan dari sel hewan tersebut. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pokok asal dari makanan itu adalah boleh gitu, selama tidak muncul dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam satu kaidah fikhiyah, qawaid fikhiyah atau qaidah fikhiyah, yaitu al aslu fil at'imah al ibahah malam yuridit tahrim. Malam yuridit tahrim, selama belum muncul keharaman, selama belum muncul dalil yang mengharamkan, maka pokok asal makanan itu boleh. Jadi makanan apapun pokok asalnya boleh selama belum muncul keharaman. Kemudian terkait dengan daging hasil olahan sel hewan itu yang dikembangbiakan gitu, dan lain sebagainya, itu yang menjadi permasalahan waktu itu kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek kembali.
kalau tidak salah waktu itu yang jadi permasalahan apakah gitu, sel daging hewan itu merupakan bagian yang diambil dari hewan kemudian menjadi bangkai gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi sel hewan yang diambil gitu. Jadi misalkan ini hewan, kemudian kita ambil selnya. Apakah selnya itu termasuk bagian dari hewan yang mana ketika dipotongnya menjadi bangkai gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Makuti'a minal bahimati fahiya wahia hayatun fahuwa mayyitun." Dalil itu menjadi landasan berpikir gitu para ulama terkait dengan pengembangbiakan sel hewan ini. Makuti aminal bahimati wahia hayatun fahuwa mayitun, apa saja yang dipotong dari hewan sedangkan hewan itu dalam keadaan hidup gitu, masih hidup, maka yang dipotongnya itu gitu, suatu yang dipotongnya itu akan menjadi bangkai. Dan tentu saja bangkai itu hukumnya haram gitu, tidak boleh dimakan. Tatkala nanti sel ini diputuskan, disimpulkan menjadi barang yang haram atau bangkai, maka tentu saja pengembangbiakannya itu akan menjadi haram gitu. Jadi ketika bersumber dari yang haram, maka sifat turunnya pengembangbiakannya, kemudian produk-produk turunan dari barang yang haram tentu saja menjadi haram gitu. Karena berinduk dari yang haram. Tetapi kalaulah sel ini tidak dianggap sebagai satu bagian yang termaktub di dalam hadis, maka tentu saja kesananya menjadi halal. Dan dalam hal ini, setelah melalui penelitian yang seksama, maka Dewan Hizbah menetapkan gitu, bahwasannya daging olahan yang diproduksi atau dibudidayakan yang bersumber dari sel hewan, maka itu tergantung dari induknya gitu, tergantung dari induknya. Maksudnya bukan dari bukan dari selnya, bukan tergantung selnya, tetapi tergantung dari induk hewannya gitu. Yang pertama, ketika induk hewannya itu adalah hewan-hewan yang diharamkan, seperti babi berarti ya, seperti babi. Karena kan kalau sudah jadi kalau sudah jadi bangkai, maksud bangkai itu sudah disembelih, itu kan sudah bukan masalah gitu. Tetapi kalau dia kalau induk selnya itu gitu, hewan yang ambil selnya untuk dibudidayakan itu adalah merupakan hewan-hewan yang haram, seperti layaknya babi, maka ke selnya pun menjadi haram. Produk turunan dari sel pun, daging olahan atau daging hasil budidaya sel pun menjadi haram gitu. Tetapi ketika hewannya ini adalah hewan yang halal, gitu, kemudian disembelih kan, misalkan ayam disembelih, kemudian selnya diambil, dibudidayakan, itu menjadi halal pula gitu, si hasil daging budidaya selnya tersebut menjadi halal gitu. Itu berdasarkan keputusan Dewan Hizbah. Dari hal ini Dewan Hizbah mengungkapkan atau berpacu kepada dalil bahwasanya falladzi kuti'a min lahmiha fala yakulu ahadun. Maka daging yang dipotong dari si hewan itu tidak boleh dimakan sama sekali. Itu merupakan lanjutan dalil dari yang tadi kami bacakan, makuti'a minal bahimati wahiyya hayatun falladzi kuti'a min lahmiha fala yakuluhu ahadun. Sesuatu yang dipotong dari yang hidup, itu dari hewan yang hidup, maka akan menjadi bangkai. Sesuatu yang dianggap menjadi bangkainya itu adalah lahmunya, dagingnya gitu. Sedangkan berdasarkan penelitian yang ada, maka yang selnya ini gitu, ketika sudah diambil dari hewan, justru selnya ini tidak menjadi bangkai gitu. Selnya ini bukan jadi mayit gitu. Ketika dibudidayakan justru tidak menjadi mayit selnya ini gitu. Oleh karena itu Dewan Hizbah menetapkan seperti itu. Yang pertama dilihat dari segi induk selnya. Induk selnya itu halal atau haram. Kalau haram maka selnya pun haram, berarti daging olahan selnya pun haram. Tetapi kalaulah halal, maka selnya halal, kemudian daging olahan atau daging budidaya selnya itu menjadi halal. Kemudian yang kedua, termasuk juga keputusan Dewan Hizbah terkait dengan proses pengolahan atau proses budidaya. Dikarenakan bisa jadi induk selnya itu dari ayam, gitu, dari suatu hewan yang halal, kemudian ayamnya juga disembelih dengan cara yang halal, kemudian berarti menghasilkan sel yang halal, tetapi proses budidayanya itu terdapat unsur yang diharamkan. Nah, itu tidak boleh gitu. Kalau bahasa kita harus steril ya. Proses
budidayanya itu harus steril dari unsur-unsur yang diharamkan atau unsur-unsur najis, seperti menggunakan misalkan ya, menggunakan unsur-unsur yang terkandung babi di dalamnya gitu. Seperti kan beberapa vaksin yang ada itu kan ada unsur babinya ya, sudah diputuskan oleh MUI. Kemudian bagi orang yang tidak kebagian untuk vaksin yang halal harus menggunakan vaksin yang itu yang menggunakan unsur babi, maka mendapat rukhsah gitu, mendapat rukhsah. Tetapi untuk daging olahan ini sama juga dilihat dari segi produksinya atau pengolahan dan juga budidayanya, itu juga harus melalui proses yang dihalalkan. Mengacu pada apa dalilnya? Pada apalagi kalau bukan pada yang pokok gitu. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Ketika al-maitah bangkai itu diharamkan dikarenakan ada ilat atau dikarenakan prosesnya yang membuat dia haram, maka sel atau daging hasil budidaya sel itu bisa jadi haram dikarenakan gitu, dikarenakan ada proses yang haram pula. Oleh karena itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama, apakah halal daging olahan dari sel yang dibudidayakan, tergantung dari induknya, juga tergantung dari proses budidayanya. Jika induknya halal, kemudian proses budidayanya halal, maka menghasilkan daging olahan yang halal pula. Tetapi jika induknya itu dari yang haram, proses olahannya itu haram, maka menghasilkan daging olahan yang haram pula. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, kita loncat dulu ke pertanyaan kedua. Apakah benar hewan yang bertaring kemudian hidup di dua alam itu hukumnya haram gitu? Jadi hewan yang bertaring kemudian hidup di dua alam itu hukumnya haram. Tentu saja kita maklumi yang pertama untuk hewan yang bertaring gitu ya, berdasarkan di dalam suatu hadis bahwasanya di antara hewan buas gitu kemudian yang bertaring, maka memakannya fa'akluhu haramun gitu. Maka memakannya itu haram. Itu hadis yang pertama terkait dengan hewan yang bertaring. Kemudian terkait dengan hewan amfibi atau hidup di dua alam, itu berdasarkan kisah Nabi dengan seorang tobib, seorang dokter, bahwasanya Nabi melarang untuk membunuh seekor katak kalau tidak salah waktu itu. Gak tahu katak, gak tahu kodok itu bisa dicek kembali ya. Pokoknya hewan amfibi lah, katak itu. Katak itu tidak boleh dibunuh kata Nabi. Beliau berkata atau bersabda kepada dokter. Ikhwatiman rahimakumullah, yang pertama berkaitan dengan hewan yang bertaring, kami berpendapat sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para guru kita, bahwasanya hewan-hewan di luar dari 4 macam makanan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Baqarah salah satunya, atau di Quran surat Al-An'am juga disebutkan, bahwasanya hewan bertaring itu tidak dianggap haram, meskipun bahasa yang digunakan oleh Nabi itu fa'akluhu haramun, maka memakannya haram. Dikarenakan di dalam Al-Quran bahasa yang sudah digunakan adalah menggunakan kalimat innama atau menggunakan batasan. Jadi kalau sudah dibatasi, maka makanan yang diharamkan itu ada 4. Yang itu yang babi, bangkai, darah, kemudian yang disembelih bukan karena Allah. Oleh karena itu, ketika ada hal-hal lain yang oleh Nabi dilarang gitu ya, atau bahkan sampai menyebutnya haram, maka kami berpendapat itu bukan menunjukkan pertambahan dari yang 4 gitu. Tidak menunjukkan adanya tambahan dari yang 4 di dalam Al-Quran ini, tetapi itu menunjukkan bahwasanya makruh untuk dimakan gitu. Jadi hewan buas gitu, yang bertaring, kemudian yang bercakar juga kan ada gitu, dan lain sebagainya lah gitu, yang termasuk di dalam hadis-hadis berkenaan dengan hewan itu, hewan buas itu, maka itu hukumnya makruh, jadi tidak bisa memasuki hukum haram. Itu pendapat yang kami pegang. Adapun mungkin jika ada yang berpendapat termasuk hewan haram, yaitu tinggal kita lihat sajalah urusan ininya, wajhul istidlalnya, karena ya dalilnya pasti sama. Dalilnya pasti sama berkaitan dengan Al-Quran, itu di Quran surat Al-Baqarah atau Al-An'am, kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi. Namun kami berpendapat hadis yang tadi menghukumi makruh dikarenakan sudah dibatasi oleh Al-Quran. Yang haram itu cuma 4.
Sedangkan ketika muncul yang lain dengan bahasa larangan, maka itu bukan haram, paling jatuhnya kepada makruh gitu, hukumnya makruh. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan hewan amfibi atau hidup di dua alam, itu kami tidak temukan dalil yang lain selain dalil yang itu gitu. Meskipun mungkin versinya ada beberapa ya. Jadi bukan terkait dengan hewan yang hidup di dua alam, tetapi terkait dengan kataknya gitu, langsung menyebut tentang katak gitu. Yang hidup di dua alam itu gitu. Jadi tidak secara umum atau secara mutlak menyebutkan hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan, itu tidak. Tetapi menyebut katak itu tidak boleh untuk dibunuh. Ini juga tidak bolehnya dibunuh, bukan dimakan. Nah ini ya perlu jadi pertimbangan ya, meskipun banyak sekali literasi yang kami baca, yang dimaksud tidak boleh dibunuh berarti otomatis tidak boleh dimakan juga katanya gitu kan ya, dan lain sebagainya lah gitu. Banyak sekali alasan untuk menyebutkan bahwa katak atau hewan amfibi termasuk kepada yang diharamkan. Namun di sini kami berpegang kepada sekali lagi yang tadi, bahwasanya yang diharamkan itu sudah dibatasi oleh Al-Quran cuma 4, dan hewan yang hidup di dua alam, amfibi atau bahkan katak itu sendiri itu tidak termasuk gitu. Yang kedua, sebab wurud gitu, sababul wurud, sebab munculnya hadis ini, hadis tentang katak atau hewan amfibi itu, sekali lagi ya, bukan hewan amfibi ya yang disebutkan dalam hadis, tapi langsung katak yang kami temukan itu. Terkait dengan kataknya itu Nabi itu sedang menjelaskan sesuatu kepada seorang dokter, di mana terdapat hikmah, tidak boleh membunuh katak sembarangan. Karena apa? Karena katak itu, di dalam katak itu terdapat syifaun, terdapat obat gitu. Terdapat obat beberapa penyakit, berbagai macam penyakit. Dikarenakan katak itu memiliki manfaat, memiliki obat gitu, manfaatnya yaitu obat, maka jangan sampai dibunuh sembarangan. Makanya kenapa kalimatnya dibunuh gitu. Tidak boleh dibunuh, bukan tidak boleh dimakan gitu. Itu yang kami temukan. Jadi sekali lagi, ketika Nabi berkata kepada dokter, jangan sampai ya membunuh seekor katak gitu. Maksudnya jangan sampai katak itu dibunuh dengan sia-sia gitu. Dikarenakan di dalam katak itu terdapat suatu obat beragam penyakit. Ya kan kalau membunuh sembarangan juga kan bisa gitu. Tetapi kalau untuk katak oleh Nabi dikhususkan gitu, oleh Nabi disebutkan ini berkaitan dengan ilmu medis, ilmu kedokteran. Bukan hanya membahas tentang makanan gitu ya. Makanan katak tidak boleh dimakan seperti itu, bukan. Tetapi ini sedang membahas ilmu medis, kesehatan, bab kedokteran. Makanya beliau bersabdanya kepada dokter ketika ditanya tentang seekor katak, jangan dibunuh gitu. Karena di katak itu terdapat obat gitu, terdapat sebuah obat. Nah itu untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan hewan yang bertaring, juga hewan hidup di dua alam atau katak. Kemudian pertanyaan selanjutnya di nomor ketiga, ini pertanyaan yang unik, terkait dengan kalimat innama atau kata innama, yang mana berfungsi untuk membatasi sebagaimana yang sebelumnya kami sebutkan. Maka bagaimana terkait mengkonsumsi khomer gitu, yang mana khomer tersebut dihukumi haram, dan binatang bertaring, sedangkan binatang bertaring itu dihukumi makruh gitu. Jadi kan seperti itu ya, yang diharamkan oleh Al-Quran itu kan 4 katanya, sudah memakai innama, batasan. Kemudian ari khomer teh lebet yang mana gitu, apakah khomer menjadi jenis baru yang 5 gitu. Kalau khomer menjadi jenis baru yang 5, kenapa binatang yang bertaring yang tadi juga ditanyakan itu tidak termasuk kepada yang 6 gitu. Apalagi kalau ditambah katak dengan katak itu yang 7 misalkan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini memang secara sharih kami tidak temukan jawaban yang memuaskan. Namun melihat dari isyarat nih, dilalah isyarat yang dikemukakan oleh para ulama itu membagi antara bab makanan dan juga bab minuman. Ini yang pertama, yang pokoknya. Jadi mana yang membahas tentang makanan, kemudian memasukkan 4 hal itu yang ada dalam Al-Quran, babi, bangkai, darah, dan juga sembelihan bukan karena Allah. Itu di dalam babul at'imah, bab makanan. Sedangkan ketika membahas tentang asyribah, minuman, nanti memasukkan khomer, memasukkan juga
minuman yang diharamkan yang najis gitu ya, air kencing gitu. Seperti itu. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Jadi terkait dengan khomer dan juga 4 makanan yang dikhususkan dalam Al-Quran itu beda kategori. Yang satu membahas tentang minuman, yang satu membahas tentang makanan. Atau yang 4 membahas tentang makanan, khomer membahas tentang minuman. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya terkait dengan perubahan bentuk dari khomer, juga perubahan bentuk dari bangkai itu sendiri gitu. Jadi kan Al-Quran menyebut bangkai teh, berarti kan bangkai hewan. Al-Quran menyebut bangkai itu bangkai hewan. Kemudian secara implisit gitu, secara eksplisit bangkai itu menunjukkan juga kepada makanan-makanan yang dihasilkan dari proses yang diharamkan gitu. Itu juga kan termasuk. Jadi makanannya halal, bisa jadi makanannya halal, tetapi proses mendapatkan makanannya itu haram, maka haram. Dalilnya apa? Itu bangkai gitu. Bangkai juga kan hewan yang halal, tetapi karena melalui proses yang diharamkan, maka berujung kepada sesuatu yang diharamkan pula. Seperti itu gitu. Itu eksplisitnya ya di dalam Al-Quran itu. Perubahan bangkai saat itu dengan bangkai yang ada saat ini, perubahan khomer saat itu yang ya cairan, zat mengalir gitu, zat cair, sampai khomer saat ini yang bisa dimakan gitu, kemudian obat, pil dan lain sebagainya gitu. Kalau urusan perubahan bentuk itu bukan termasuk kepada perubahan hakikatnya gitu. Jadi sekali lagi Nabi menghukumi haram khomer itu kepada hakikatnya kan, kepada muskirnya, kepada ilatnya yaitu muskir. Ilatnya itu muskir. Galibnya, kebanyakannya khomer itu minuman. Galibnya kebanyakannya khomer itu minuman. Punya zat muskirnya, makanya kan diambilnya atau dibuatnya dari anggur gitu ya. Kemudian dari zat-zat yang lain ya, atau dari buah-buahan yang lain pokoknya yang bisa menyebabkan membuat suatu zat yang muskir, yang memabukkan. Nah itu pada zaman dahulu. Kemudian bangkai pada zaman dahulu juga kan berfokusnya pada hewan sudah gitu. Tetapi pada saat ini setelah berkembangnya zaman, khomer juga berganti dari asalnya minuman, sudah ada yang bentuknya makanan gitu, kategori makanan. Kemudian bangkai juga yang asalnya dari hewan saja, kemudian ada juga dari bangkai-bangkai yang lain gitu. Dari bangkai yang lain ya seperti kan tahlilannya makanan dari hasil tahlilan. Kenapa itu diharamkan? Karena mendapatkannya dari proses yang haram. Kalau kita termasuk orang yang yakin bahwa tahlilan itu adalah bid'ah, maka segala hal yang dihasilkan dari tahlilan itu maka menjadi bid'ah juga gitu, menjadi haram pula gitu. Nah kan eta teh tina bangkai dalilna sudah berubah. Tah khomer juga sudah berubah. Ketika yang asalnya kategori minuman, sekarang kategori makanan. Lamun kategori makanan yang ini gitu, apakah masuk ke dalam kategori yang kelima, khomer, ataukah termasuk di dalam 4 kategori yang ini gitu. Nah dari sini kami berpandangan bahwasanya ketika ada suatu makanan gitu, kemudian memiliki ilat diharamkannya makanan tersebut, maka bisa jadi makanan tersebut masuk ke dalam kategori makanan yang diharamkan, yaitu bangkai gitu. Tetapi ketika makanan itu diharamkannya secara zat, maka termasuk ke dalam kategori yang babi gitu. Seperti itu ya. Itu mungkin lebih sederhana, mudah dipahami. Sekali lagi, pada dasarnya memang asyribah, minuman dan makanan itu dipisah. Kenapa yang ini masuk kategorinya makanan, kenapa khomer masuk kategorinya minuman, itu dipisah. Tetapi ketika perubahan bentuk, maka hakikatnya tidak berubah. Yang haramnya tetap 4, yang makanan gitu. Meskipun khomer juga jadi makanan, tetap saja yang makanannya menjadi 4. Lantas khomer masuk yang mana gitu? Lantas khomer yang masuk yang mana? Khomer itu bisa masuk kepada yang babi ketika kita melihat bahwa dari dalam zatnya terdapat unsur yang diharamkan, yaitu muskir. Itu. Khomer juga bisa masuk ke dalam yang bangkai, kategori bangkai, karena kita melihat dalam prosesnya terdapat sesuatu yang diharamkan gitu. Seperti itu dikarenakan ada ilat. Kalau masuk kepada yang bangkai, itulah beberapa hal yang bisa kami sebutkan. Sekali lagi, ya kita juga semuanya yakin bahwa khomer itu haram. Namun ini urusan
urusan ini kan bukan urusan halal dan haramnya gitu, tapi terkait dengan kategorisasi, klasifikasi dari khomer itu apakah termasuk ke dalam yang 4 ditambah 5 gitu, ataukah justru itu tersendiri, punya bab yang tersendiri. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat berarti, jika dalam perhitungan tidak akan menemukan makanan yang halal, apakah boleh makanan yang haram itu dibekal gitu. Kalau yang terbayang oleh kami seperti ini, misalkan seseorang bepergian, ya tentu seseorang itu pasti berbekal gitu ya. Dalam upaya ikhtiar dia berbekal dengan suatu yang haram. Kemudian bepergian, sampai di satu titik dia makanannya habis, kemudian harus makan, tidak menemukan hal yang lain kecuali yang haram. Itu di perjalanannya itu. Kemudian karena rukhsah sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, darurat, maka dia makanlah itu makanan tersebut, makanan yang haram itu. Kemudian dalam perhitungannya dia itu sudah menghitung gitu ya. Kalau di dalam pertanyaannya, dia itu sudah menghitung bahwa nanti di waktu makan selanjutnya itu tidak akan menemukan yang halal. Apakah boleh gitu makanan yang haram ini itu dibekal gitu sampai nanti ketemu makanan yang halal gitu. Seperti itu mungkin yang terbayang oleh kami. Ya ikhwati iman rahimakumullah, ini pertanyaan unik, namun sebenarnya sejatinya pertanyaan ini bukan membahas tentang halal haramnya makanan sejatinya, tetapi pertanyaan ini lebih kepada keimanan masing-masing sebenarnya gitu. Jadi begini ya, dari mulai kita bepergian, ketika kita berbekal gitu, apakah kita memperhitungkan gitu? Apakah kita memperhitungkan tidak bahwa nanti sampai di tujuan itu makanannya masih ada atau makanan itu habis ketika sudah sampai di tujuan gitu. Nah, yang itu sudah ada perhitungan tidak gitu. Itu juga kan perlu perlu dikoreksi kembali kepada si penanya mungkin. Perlu dikoreksi kembali karena kami kan tidak ingin langsung menyebut ya boleh-boleh saja gitu misalkan. Ya kami tidak ingin menyebut demikian. Karena apa? Karena kan ari pas kanu haram bisa ngahitung gitu ya, bisa melalui perhitungan. Ari dinu halalna teu bisa ngahitung gitu. Ketika sudah di tengah jalan, kemudian lapar, kemudian makan yang haram dikarenakan darurat. Kemudian dari sana baru berhitung gitu. Dari sana baru berhitung bahwasanya jigana engke moal meunang ye nu halal deui, bekal we nu ieu tah. Ari pas timimiti berarti pas bade berangkatna teu ngitung gitu. Tidak melalui perhitungan terlebih dahulu. Itu tentu bagi kami perlu untuk dipaluruh deui gitu nya. Diinformasikan kembali terkait dengan kejelasannya. Karena bagi kami dari mulai perjalanan itu, karena kan memakan yang haram itu darurat. Ari daruratnya berarti tidak ingin, tidak mau gitu, tidak mau kejadian seperti ini gitu. Tidak mau memakan ini, tetapi harus memakan itu gitu. Karena kalau tidak makan itu nyawa kita lumayan terancam. Seperti itu. Nah, kalau kita hendak menghadapi persoalan yang tidak ingin, tentu kan kita harus persiapan. Tentu kita harus memperhitungkan juga gitu. Jangan sampai melakukan satu perjalanan langsung gitu tanpa ikhtiar terlebih dahulu. Ya pokoknya mah kuma Allah we gitu kayak di jalan mah gitu. Mendak nama kuma Allah itu kan tidak boleh gitu. Allah itu memang punya takdir. Allah itu maha berkuasa. Allah menakdirkan seseorang. Ketika seorang ditakdirkan lapar, ya lapar. Tidak dapat, ya tidak dapat. Tetapi ikhtiarnya kan kita harus ada. Gitu. Urusan takdir Allah jangan kita pikirkan. Kenuelah kuma Allah keoge pami menang mada bakal bisa tuang, itu tidak boleh dipikirkan. Dan itu mah takdir Allah. Yang harus kita pikirkan ikhtiar kita bagaimana. Misalkan dari sini ke sini gitu. Kita sudah tahu jaraknya seperti apa, kemudian jaraknya berapa. Kita juga kan harus memperhitungkan makanan yang dibekal itu harus sampai mana gitu. Kemudian kalau memang berbekalnya dengan makanan yang seadanya, berarti nanti di pertengahan jalan di mana lokasi kita harus membeli makanan gitu untuk bisa melanjutkan perjalanan lagi. Itu kan harus dipikirkan. Hal tersebut harus diperhitungkan sebagai bukti dari ikhtiar gitu. Nanti
ketika qadarullah misalkan ya, terdapat beberapa hal yang membuat kita tidak bekal kita habis, padahal sudah diperhitungkan sampai tujuan, kemudian tidak mendapatkan kecuali mendapatkan yang haram gitu ya, mendapatkan yang haram, istilah nama ini ke kampung eta teh nu barang teh haram hungkul gitu ya, makanannya makanan haram saja gitu, seperti itu ya. Tentu saja itu darurat, makan saja yang ada di sana gitu dengan berasaskan darurat. Tetapi untuk urusan bekal gitu, tak itu yang harus dipertanyakan. Kenapa kalau urusan bekal harus diperhitungkan gitu? Tidak usah diperhitungkan, ini mah urusan takdir Allah. Ikhtiar kita untuk melanjutkan perjalanan itu dengan makan yang haram yang tadi. Kemudian ikhtiar kita supaya tidak dapat yang haram juga, nanti kita harus cari sampai ke tujuan itu di mana tempat-tempat yang memang menyediakan yang halal gitu. Pokoknya mah manggih tempat anu aya warungan kemudian halal, candak gitu pokoknya gitu. Itu urusan ikhtiarnya gitu. Jadi bagi kami bukannya kami tidak menerima logika perhitungan, bukan. Tetapi justru logikanya agak sedikit kurang gitu, kurang pas. Jadi dari awal kenapa tidak disebutkan bahwa sudah berhitung gitu. Kalau dari awal sudah diperhitungkan, insya Allah kan sampai tujuan pun akan dapat gitu. Tidak akan mendapatkan yang haram, apalagi sampai berbekal. Tetapi kalau ini tidak diperhitungkan, kemudian di tengah jalan harus makan yang haram, kenapa harus diperhitungkan kembali gitu. Ari benang nu haram kakarawe dihitungkan, ari timimiti pas badai berangkat dihitung-hitung gitu. Nah itu logikanya agak kurang pas gitu ya. Seperti itulah yang bisa kami jawab terkait dengan rukhsah memakan makanan yang haram, juga rukhsah untuk berbekal. Karena masalahnya untuk perbekalan, semua ulama sudah sepakat rukhsahnya itu hanya sampai supaya dia bisa melanjutkan perjalanan sudah. Rukhsah memakan makanan yang haramnya itu, daruratnya itu supaya dia bisa melanjutkan perjalanan, bukan sampai berbekal gitu. Urusan nanti ketika lapar lagi gitu, apakah nanti akan bertemu dengan yang halal atau tidak bertemu dengan yang halal, ya nanti saja cari gitu di sana gitu. Yang kedua eta mah urusan engke kakarawe didinya mah naon tawakal ke Allah gitu. Karena ikhtiarnya sudah, sisanya urusan tawakal saja. Jadi urusan keimanan eta mah sanes kana makanan halal atau haram saja gitu. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan makanan nih, terkait dengan darah yang diharamkan, darah maspuhan kan, darah yang mengalir. Ada yang bertanya kalau semisal gigi keropok ya, gigi keropok lalu mengeluarkan darah, mungkin maksudnya dari gusi ya. Jadi ya gusi yang mengeluarkan darah. Apakah darahnya itu termasuk darah yang mengalir, yang memancar, daman maspuhan ataukah tidak? Nah, ikhwatiman rahimakumullah, di sini kami temukan keterangan di antara para ulama terkait dengan penjelasan ya darah maspuhan. Contoh yang paling sederhana terkait dengan daman maspuhan itu adalah seseorang yang menyembelih hewan. Kemudian darah dari hewannya itu kan pasti memancar. Darahnya itu adalah daman maspuhan. Daman maspuhan. Kemudian yang kedua, seseorang berperang kemudian terkena tebasan atau terkena tombak atau panah gitu ya. Kemudian ketika ada tebasan, tombak panahnya itu dicabut, kemudian ada darah yang mengalir gitu. Itu termasuk ke dalam daman maspuhan gitu. Termasuk daman maspuhan. Kemudian juga hewan yang tidak disembelih gitu. Kalau di zaman jahiliyah itu hewan kemudian dicolok misalkan perutnya gitu ya, atau pahanya gitu, ditusuk kemudian mengeluarkan darahnya itu ditampung. Zaman jahiliyah seperti itu. Itu termasuk daman maspuhan. Dari beberapa perbandingan tersebut kemudian yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya darah yang memancar atau yang mengalir itu maksudnya darah yang keluar dari hewan setelah dia disembelih, maka kami berpandangan bahwa darah yang menyelip ya, sekali lagi, darah yang menyelip baik itu di gusi, baik itu di daging gitu. Baik itu di gusi ataupun di daging,
Ya kan terkadang suka ada ya di daging, kemudian ada darahnya, darah yang menyelip gitu, darah nate, darah selipan. Nah itu tidak termasuk daman maspuhan. Itu tidak termasuk daman maspuhan. Jadi kalau ada darah yang terselip di gusi gitu, ada darah yang terselip di gusi, ya kami juga sering mengalami darah-darah yang terselip di gusi, apakah itu karena tertusuk sedikit gitu ya, atau ketika sikat gigi terlalu keras, itu kan suka ada merah-merah itu. Nah itu tidak termasuk daman maspuhan, itu tidak termasuk daman maspuhan karena darahnya hanya sebatas selipan, darah yang terselip. Tapi beda lagi dengan darah yang disebabkan dari luka, misalkan gusinya luka sampai ngocor gitunya, mengeluarkan darah, itu tidak boleh dimakan, harus dikeluarkan gitu, diciduhkan gitu, langsung ke dokter gitu, karena kan ya penyakit harus ke dokter. Sedangkan kalau nyikat gigi tojo sakedi keluar darah kan itu tidak mengalir darah selipan gitu. Gusi kita emang bukan rapuh apa ya, emang sensitif kan, itu emang sensitif. Oleh karena itu ketika agak keras sedikit ya bakal keluar sigetihna teh gitu, bakal keluar sigetihna teh. Nah itu kan bukan penyakit, tetapi kalau yang penyakit itu yang gusinya terus berdarah dan lain sebagainya, tentu itu tidak boleh gitu, itu tidak boleh. Sama seperti luka hewan, kemudian ketika disembelih itu juga sama, itu tidak boleh. Kalau hanya sebatas selipan, dina kulit aya selipan getih, kulit hewan, kemudian dari daging, dari gusi, itu tidak mengapa gitu, tidak apa-apa. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itulah beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan makanan. Namun di sini terdapat pertanyaan tambahan terkait dengan di luar tema sebenarnya, terkait dengan mengamen ya, apakah mengamen dengan memakai sholawat Nabi itu diperbolehkan gitu. Yang pertama yang perlu kita pahami, sholawat Nabi itu seperti apa gitu. Sholawat Nabi itu seperti begini, kami contohkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah sholawat gitu, sholawat Nabi ya tete. Sholawat itu seperti itu gitu. Jadi ketika disebut Nabi, disebut nama Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan sholawat gitu. Itulah yang dinamakan sholawat. Sedangkan yang tadi ya seperti lagu-lagu atau syair-syair, sholatullah, salamullah dan lain sebagainya, itu kan kami tidak temukan riwayatnya, riwayat etate sholawat ti Nabi gitu maksudnya. Itu kami tidak temukan sholawat riwayatnya gitu, sholawat yang dari syair-syair itu. Ya mungkin itu ya syair saja gitu, itu syair saja. Seperti itu yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan sholawat itu adalah ketika mengatakan atau mengucapkan Nabi Muhammad, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Pokoknya yang dimaksud itu adalah Nabi gitu, Habibullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, pokoknya dan lain sebagainya itu, Sayyidul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Pokoknya ketika disebut nama Nabi, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sholawat. Sekarang yang jadi pertanyaan, pengamen itu apakah bisa gitu memakai sholawat ketika sholawat Nabi gitu, sholawat yang dimaksud? Karena kalau yang kami tahu ya pengamen itu kan berkaitan dengan musik. Kalau musik nasyid, musik yang lain sebagainya gitu ya, yang digunakan oleh pengamen kan tidak ada sholawat di dalamnya gitu, yang kami ketahui gitu. Ya silahkan saja cek ya, musik-musik religi, musik-musik nasyid gitu, itu dan lain sebagainya, itu kan yang biasa dinyanyikan misalkan gitu ya. Pengamen khusus tentang musik religi itu kan tidak ada sholawatnya gitu. Jadi kalau mau memasukkan sholawat itu, memasukkannya pada di mana gitu. Yang pertama nabinya tidak disebut gitu, Nabi Muhammad yang tidak disebut. Kemudian yang kedua di dalam syairnya juga, di musik-musik religi kan tidak ada yang namanya sholawat gitu. Ieu mah bade ngahajakeun misalkan ngalebetkeun sholawat ya dipertanyakan kembali pada diri masing-masing, bade naon gitu, naonan gitu, untuk apa? Mohon maaf ya, kedudukan sholawat itu sangat sekali disejajarkan dengan kedudukan para ulama, dikarenakan para ulama adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Nah cenah ulama nu paling seueur solawat ka Nabi, kusabab ulama mengartos hadis.
sabab ulama mah maca hadis unggal waktu naoge gitu. Ketika menyebut an Abi Hurairah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu kan bersolawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, para ulama itu sering mengucapkan hal tersebut. So Imam Bukhari ya hafal berapa ratus ribu hadis, 600.000 hadis, 100.000-nya yang yang sahih itu. Dari sana di press lagi menjadi 4.000 yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Takan eta teh sholawat tungkul dina hadis itu. Jadi 600.000 kali saumur hirup eta tuluy sholawat gitu. Itu kan ulama yang setingkat ulama yang paling banyak bersolawat kepada Nabi itu gitu, setingkat ahli hadis. Seperti itu. Oleh karena itu ketika seorang pengamen mau memasukkan sholawatnya, sok bade naon gitu, mau apa? Ulama hadis itu bersolawat karena menyebut nama Nabi, karena memang sehari-harina jeung Nabi gitu interaksi nate jeung hadis, jeung nuti Nabi dengan berita dari Nabi, dengan perbuatan Nabi, dengan sifat Nabi, dengan hadis. Sekarang pengamen mau apa gitu? Sok pengamen di kafe bade naon ngamen, sanes bade ngajunjung tinggi peribadahan kan gitu. Ini mah murni muamalah urusan ngamennya itu gitu. Kemudian pengamen yang di jalan gitu kan, itu juga memang bukan minta-minta ya, dia nyalah istilahnya jual jasa lah gitu, suara merdunya gitu. Kemudian apakah mau ada yang memberi atau tidak kan terserah gitu, dia tidak menetapkan. Itu juga sama urusan muamalah gitu. Jadi jangan masukkan urusan yang murni ibadah sallallahu alaihi wasallam kepada urusan muamalah urang teh keur yang di dunia ngamente gitu. Jadi dengan ngajukeun diri ka kafe kumamun aya band gitu di dieu, bias ku abdi bena gitu. Ngajukeun we gaji misalkan kan bade neang dunia, dilebatkeun sholawat ya buat apa gitu, kanggo naon gitu. Berbeda, sekali lagi ya, berbeda dengan syair-syair yang di dalamnya ada sholawat, eta mah sanes sholawat, eta mah syair gitu. Sami lagu gitu, sami lagu. Jadi ngamen ngan make syair-syair make bahasa Arab gitu. Seueur kanya lagu nu make bahasa Arab nya Nisa Sabian lah contohnya. Nisa Sabian kan beberapa laguna aya nu nganggo bahasa Arab gitu. Kemudian ya saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak yang mengandung sholawat Nabi yang tadi sallallahu alaihi wasallam gitu. Tetapi kalaulah ada, itu hanya syair teh lagu gitu. Ari pengamen naon gawena nya menyuarakan lagu. Di antara lagu teh aya nu memakai bahasa Arab kitu unggul bedana. Apakah sholawat? Sanes sholawat gitu. Sanes sholawat. Jadi ngucapkeun sholawat di dinya mah bade ngalagu gitu. Sanes bade sholawatan. Seperti itulah. Itu yang bisa kami jawab. Nah, khotimah rahimakumullah, mungkin atau sakitu dan ya. Mungkin itu ya pertanyaan yang sudah masuk dari kami. Insya Allah kita akan memasuki bahasan yang baru berarti di pertemuan selanjutnya terkait dengan tafsir ayat ahkam. Nanti kita akan berbincang dulu dengan pemuda tema apa yang mau diambil gitu terkait dengan tafsir ahkam. Karena sudah kan maisir sudah gitu ya, terkait dengan maisir perjudian, kemudian makanan sudah. Kalau minuman atau khamr dirasa tidak perlu lah, itu sudah jelas lah ya. Bahkan banyak sekali yang mengungkapkan lah terkait dengan khamr. Nanti apakah terkait dengan sumpah gitu yang mau dibahasnya, atau terkait dengan gambar, patung gitu. Insya Allah nanti kita akan diskusikan kembali untuk selanjutnya dibicarakan dengan semua pemuda dan juga disampaikan kepada ikhwatu iman terkait dengan tema tafsir ayat ahkam di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.